minum ini Pian. Ini untuk membantu kesehatan kita, untuk menjaga imun kita ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Alam Sebelah akan selalu tayang di channel YouTube Ustadz Alwiridan. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan klik tanda loncengnya. Dengan subscribe kalian, kami tim Alam Sebelah akan selalu terus menayangkan konten-konten Alam Sebelah yang terbarunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ya Allah sebulang putihnya Allah. Pengen kepada permisi lah. Enakin dulu. Aku madangi lisan aku kan. Karena kali kamu kan enggak pulang nih ke mau pulang enak. Setelah tadi tim Alam Sebelah mendapatkan informasi dari Janting, selanjutnya karena ada 3 penjaga di tempat ini, maka mediator ketiga pun disiapkan. Ini stop berapa ini? Biar ngomongnya Allah. Pusang. Bapak bener deh. Baik kita baik kita lah. Rena. Saya sebenarnya baik-baik aja. Rena. Mau udah datang pusangnya Allah. Lu pusang. Banyak abot di sini. Janganlah ke bapak. Hah? Ya kaitan tuh bang. Di sana kau tadi dah baik. Apa Yang pertama lagi dah baik. Anak-anak kawan kamu juga, sana kamu juga. Janting tadi dah baik juga. Ya dulu. Baik-baik aja kami. Awalnya tuh hancur-hancur gitu. Baik dulu tuh. Sana Pian. Sana mak. Ngaran Pian. Udah tahu lah. Ada pindah dulu. Udah baik-baik kita. Hari hujan lah. Hari hujan kena. Itu baik-baik aja. Perpisahan Kita baru perpisahan aja. Nah tahu kita tadi kan seperti yang diceritakan tadi kawan Pian namanya Janting. Penawar Sapurat, kawan Janting tadi. Nah, 2 orang sudah mau berpisah, baik-baik tapi yang lagi. Bagian jauh coba ke sini. Ini goreng, hujan. Ya, kami ini itu bang jangan tahu tentang apa namanya kapal tenggelam tuh nah. Jangan kalau tahu. Cuma acara kami hari ini, menurut acara hari ini bisa insya Allah. Udah pusang lah. Pusang tuh perlu hati sabar dulu kena. Oh, Kembali terjadi pertarungan dengan mediator ketiga ini. Sana Pian nah. Ngaran Pian. kalahkannya dulu. Hanya daripada hit.
Bos santai aja bang, nah sudah nah. Benar sudah santai ini. Santai kayak gitu lah. Yang kalau santai aja pak. Santai itu hati damai, jangan pusing kayak tadi, biar nyala. Duduk santai, santai. Bunda bosan pakai nyawa sini banyak benar. Mabut dah. Wani benar sini. Ini daerah kawasan aku. Pada puasa di mana? Anong puasa nggak? Biar kayak itu biar. Ini tempat jagaan enggak? Ya kalau kan kami baik-baik lempian sebagai sama jaga di sini ya kan. Kalau permisi jual lempian. Permisi jual betul. Siapa yang jual? Oh, makan dulu. Nah, dasar kayak itu, beri kamu bahari dah. Ganti lain-lain tuh bang reda kayak itu. Reda yang lain-lain. Mediator yang ini pun sulit diajak berkomunikasi. Nah, yaudah biar, insyaallah. Kamu itu bisa raminya. Jelas. Dicak situ biar. Nah, berdabian insyaallah dah. Berdabian itu. Dah. Santai dulu kata ya lah. Belum lagi. Malam lagi lah. Kanaknya apa gerang? Hah? Kanaknya apa dulu? Sampai mati kita. Apa hidupnya kita? Yang menang hidup. Hah? Yang menang hidup. Bah, yang menang jadi harang. Harang aja. Bu, Islam ada? Islam. Tapi Islam itu. Aku mau sekali bertarung. Itu bangsa bukan? Sama kalau lawan Bertukang banyak. Hah? Bertukang laut. Banyak loh. Oh, itu dari bangsa tukang laut ya. Dari mana? Bukan petapa enggak. Betapa tuh betapa aja kalau sudah latihan. Jadi santai aja nah. Kita Punya bener petapa kalau dari pakai. kakak tendang guys itu nah. Di kiri ya kalau betapa orang. Di jurusan jual nah. Aku itu untuk apa bahas haratan. Berapa umur dah? 3.000. Oh, Tuhannya sudah biar nih. Tupan udah alung dia.
sebagai contoh yang Anum nanya ya tuh kayak ini bagi Anum harusnya lebih kuat. Ini untuk baik. Karena salah ya kok. Kita hidup itu ibadah, kalau untuk kalahian. Nah, Kesini ceramah lah. Ya sekira kita damai aja kan. Bener. Serapin lah. Gue bagi lah. Nah, sudahlah. Selesai dah lah. Enggak, siapa kita? Dudukan santai kita. Ya kah? Lah. Janjilah. Apa sih? Oh jadi ben lah. Jadi ben tuh aja anak punya kayak Anum ya lah. Jadi kan duduk kita lah. Gimana? Sini aja mana? Duduk aja diri biar hendak. Siapa ngaran Bian? Togat. Hah? Togat. Togat. Ada pemimpin dari kami. Kami yang sangat berataan. Kami bersaudara. Jaga situ lah. Dia bersaudara beri sanak. Sebenarnya kami minta maaf kalau mulai kami tarik ya Allah. Udah busang. Orang tua tadi dia baik. Ya kami bisa diri aja juga. Bagiannya juga dari yang berdulu menyerang. Kan mintanya deh baik. Apa kan kan kemarin kan? Kalau bisa kapal tenggelam tuh bang? Bisa ya kita. Kalau lo dapet info dari pihak Udah main. Tuh kapal Jepang. Karena, Ada yang ada itu Belanda aja juga. Mana jujurnya? yang aku tahu, aku datang situ tuh Jepang Miami. Jadi di dalam kapal tuh Jepang yang mengguringi. Jepang dia memakai. Karena tulaknya, karena kemana? Karena publik pulang. Itu ijab outbound kan intinya itu memang untuk mengangkut barang-barang apa tuh kayak sayuran tuh jujur jelas. Iya. Buah-buahan. Sayur, buah, makanan. Makanan itu memang dimakan buah-buahan Jepang juga. Kayaknya bang, masalahnya tulak-tulak tuh, kok gitu ya? Mungkin mangkal kan. Bisa. Lah. Itu makan makanan lu, karena kan merampasnya. Rampas lah. bubun kita dijadikan budak. Harta-harta juga diambilinya. Emas soal intan juga. Emas soal intan dijulung nama kaisar. Kaisar Jepang kamu punya. Bahari yang aku tahu kaisar Jepang dia mimpin kaisar. Namun kita di sini yang pentingnya raja lah. Ya lah. sekian ini. Presiden juga ini. Jepang presiden juga ini. Tahun masih kan. Masih kerjaan juga lah. Jadi kapalnya tuh pergi gitu nah, pakai tulak-tulak ke kaki. Tulak-tulak ya. Bagian tim udah gitu lah. Sudah. Udah mirip. Aku datang. Terus Aku datang kapal dari itu Burung tenggelam. Hujannya dibom jujur lah. Dibom oleh siapa itu? Belanda. Terus sekutunya. Sebetulnya lah. Kenapa ya? Kenapa bom Belanda buat Jepang tuh Belanda tuh? Kan Belanda hendak menguasai lagi loh. Mau untuk nguasai Indonesia Eh. lah. Yang aku tahu itu bang. Oh kayak itu. Cuman kenapa? Itu ada 3 buah kah? 2 buah di mana lagi? Kau tarik tuh buah tuh di kemudian. Kenapa aja kau? Jangan coba-coba itu bang. Kenapa?
Karena aku biarkan. Yang ini bang kalau ditarik kan dia, tapi kalau tarik bang, kalau ditarik itu. Ada Wak. Kalau ya ada. Dasar karena Wak, sengaja tuh kami simpan. Kami jaga itu yang kami jaga di sini. Karena ada harta itu kan. Itu di satu kapal aja apa tiga-tiganya kapal itu ada hartanya? Ada ketiganya yang Oh, sama. ada ketiganya. Pokoknya jangan diambil. Biarkan aja Ya ada malu. harta tuh disimpan di situ, biarkan aja. Kalau pindah karena manusia-manusianya ada yang warga-warganya berbunuhan, ada komet harta timur sahangan yang anak pintar juga bisa karena ada yang sikung ngambil, sikung pulang ngambil karena ada yang nggak dapat berbunuhan. Aku naikkan beban banyak berbunuhan gara-gara harta aja. Makanya bagian-bagian dijagain. Bilanya kawa juga gen, insya Allah atas izin Allah persembunyikan harta-harta tuh. Itu kan ada warga datang mengambil wasi itu dari itu kayak tadi itu. Enggak lah garing. Kamu tadi garing sekolah itu lah. Izin Tuhan gitu, izin Allah sih sudah. Lawan juainya juga kada berfungsi, datang sing ambil. Apa hukumnya mengambil kalau pada? Nah, tahu juga kan, Cuman kan kalau pinanya mungkin memang membutuhkan karena memang harus dibutuhkan. tapi kenapa kalau pada? Harus tahu itu tuh bakal apa. Paling kada beberapa isi barang. Kan itu kan di alam kita juga, alam punya Allah. Kenapa? Kami sudah berjaga di situ awas dah. Sebelum manusia itu datang nanti dan lanyarnya, kami dulu. Jadi kami Tapi tahu. kan ada hak masing-masing ya Allah. Kenapa? Kenapa gitu? Karena bila ada sikunnya berhasil, karena pasti berpadahan yang lain. Diam terus aja misalnya kan. Gimana? Aduh mungkin emang banyak aja tuh. Banyak yang udah garing. Banyak yang ngumpul di sini. Oh, ada Ada lagi. sampai mati jam-jam. Nah, kamu mati sudah habis umur. Dan aku kan mau mati. Allah juga yang mau mati. Kasihin Allah juga. Jadi bubuhannya itulah apa namanya memang tujuannya malah lampi itu pada ada baik atau tidak Pak? Yang kulihat cerita itu. Bulannya itu kan bersih. Ya. Kan bersih itu bulannya. Ada kerajaan tuh kan bilang sebulan lawan. Oh, bujur. Nah itu tuh kan kerajaan dulu adalah niatnya mengambil harta dari tuan dia. Ada. Bulannya tuh paling pakai tuai. Karena menghantui tuai bisa menghantui bulan warga kan. Oh jadi yang menghantui bagian warga. Kadang ada juga. Makanya situ aku mendamaikan bulannya. Karena bulan itu karena bersengkengan, karena lihat kan sebelum lahir. Kami pang mendamaikan. Ada awal salah sedikit itu lahir. Kami menggerakkan Kerajaan apa? kerajaan buaya kuning mentang-mentang lawan kerajaan Ratu Ular Berarti kehiram. Raja lah Ratu. Tapi Kan pernah dulu lah kadang mau damai kan salah sinkron bulannya. sinkron lah. Dasar lain buaya ular terlalu jauh. Dan aku kan ada hubungannya lawan itu tuh, lawan kerajaan tuh. Aku lawan bingkisan aku itu dijaga di kapal juga. Tugas kami mendamaikan bulannya. ada nggak yang menyuruh bagian Vietnam berjaga di Ada apa? ada. Dasar kami anak-anak tuh. Inisiatif sendiri gitu kan. Karena bahaya bilanya bekas kapal tuh loh diangkat orang. Karena tahu di dalamnya berharga gitu lah. Jadi kan foto cuci itu bukan aja mainnya lah. Karena kerja juga kok kalang kami. Oh baik. Insya Allah. Boleh juga. Ya kalau pindah seumur kan kalau Insya juga. Allah kan hatinya kotor ada kotor. Bilanya lo mau hendak cek ya situ teliti ya. Cuman syuting tolong jangan diangkat tuh ya. Mau mangkat coba aja ada apa. Tapi garing bener ya. Kalau ya kan anak kita bujur kan untuk kapal Jepang. Nah, lumayan lah danau. Kawanya ke laut rawa itu danau ya. Kayak itu misalnya lah. Berarti sama aja lah dari yang dikisahkan seperti kaos yang namanya janting lah orang mati. Janting sangkurat sama kayak itu kan Ada juga. pesan kah? Nah ada pesan warga-warga. Penjaga sini itu ya lah. Biarkan aja kapal deh itu situ. Lawannya bilangnya hendak ke situ ya pemirsa. Assalamualaikum kak, kan kami ada di situ walaupun kami ada kelihatan. Itu Jepang, kalau jaga aja kapal tuh. Pokoknya aku pesan jangan diangkat ya. Kalau yang diambil, Angkat serangan mau ya Pak? insya Allah hartanya disimpan. Kalau pindahkan karena belum saatnya lagi kelihatan orang-orang belum saatnya lagi. Terus aku tuh sengaja bertakon aku kadang-kadang anak itu ada bang. Dia tahu semua warga ya Allah. Maksudkan apa itu intinya. Aku makasih jalan itu om.
Karena yang aku tahu jarang ada orang kayak itu. Jangan kayak itu kan gini kan memuji manusia boleh kan malah kami wujud ya malah kami wujud syirik kami kan Ya. boleh kan ya Allah. Bagus. Semuanya itu datang dari Allah Ya. kan? Berarti sudah qadar Allah kita tamu lah. Nah, Jadi iya ya Allah. Kami juga menghargai kami Allah menjaga sini Iya. baik ya itu nah. niat kami baik, ya. Sekira warga, ya supaya warga di sini janganlah ambil itu karena kopina karena lawan di sana karena bebunihan. Lawan pemerintah aja karena kopina. Oh jadi ambil pemerintah aja lalu karena pemerintah pulang ini disalahkan. Jangan juga. Nah, baik simpan di situ aja biarkan di situ karena saatnya ini ada aja. Oke. Aja tuh itu kami terima kasih ya Allah. Nah, jadi masih banyak ya kan. Mudah-mudahan kita bersahabat kerja di alam sebelah ya kan. Bersyukurlah lagi ya Allah. Mudah-mudahan kita nyaman kayak ini lah. Ya Allah, Ya. Emosi ya tadi ya Allah. Itu terima kasih banget kumpian ya Allah. Jadi pengen kuat dulu lah. Ya lah, permisi lah, sebentar. Assalamualaikum. Ya pemirsa Alam Sebelah, sekarang saya sudah bersama Ustadz Alwi dan nanti akan menanya langsung. Dan Ustadz tadi kan sudah kita lakukan mediasi kepada mediator pertama, kedua dan ketiga itu wujudnya seperti apa? Iya, yang dua itu seperti batu karang juga ya. Cuma batu karang yang agak kering. Tapi kalau yang terakhir, Yang pertama dan kedua itu Ustadz? iya pertama siapa namanya? Ya, Sakurat ya. Surat. Yang kedua Janting ya. Yang ketiga itu siapa? Togat ya. Itu kayak agak basah, kayak berlumut-lumut gitu. Berlendir. Iya, kayak berlendir gitu. Berarti dia memang batu karang dari laut ya, bangsa jin karang laut gitu. Dia bilang insya Allah seperti itu ya kan. Nah jadi dia sudah mengatakan juga ya kan. Berarti itu kapal itu adalah pada saat dia datang ke sini, dia dulu katanya bertapa ya di Gunung Kopang ya, bertiga ya. Gunung Kopang untuk mandi angin ya. Terus dia datang ke sini. Setelah datang ke sini dia sudah melihat Ada kapal Jepang. kapal Jepang. Kenapa dia mengatakan itu kapal Jepang? Karena banyak Jepang yang berdiam di situ kan, yang mengguringi Jernyawa. Sampai kapal belayar pun juga ada bendera kapal Jepang, ada bendera Jepangnya katanya kan. Tapi cukup aneh ya Ustadz, kenapa mereka memilih sebuah kapal itu maksudnya? Iya mungkin dia senang katanya kan dulu dikit di sini. Saya ingat tuh ya. Katanya dikit. Iya, suasana baru katanya kan, yang dari pertama tadi ada kan dia suasana baru, datang ke sini karena masih sedikit ya kan. Dia senang sini, dia senang. Nah, terus ada kapal mungkin bagus menurut dia ya kan. Dia hinggapin lah dirumahin lah insyaallah gitu lah. Terus kata juga ada dua kerajaan ya. Dari Buaya Kuning Mantantang juga apa tadi? Ratu Ular Kahirang katanya lah. Nah, Jadi dia menengahi kalau nya iya. berkelahi ya Ustadz. Ya ternyata sering katanya bertengkar gitu ya. Jadi sering cocok. cekcok gitu ya. Jadi mereka mendamaikan ya kan. Jadi akhirnya ya mereka senang di sini ya kan. Nah, sampai juga pernah berarti kapal itu memang insya Allah memang kapal Jepang insya Allah ya. Nah cuman tapi ada ya pesan juga ya. Kalau kan bobohan manusia pintar-pintar, jadi menang tahu, jalan teliti seorang aja. Nah, tapi pada saat mereka melihat penyaksian mereka sendiri itu memang Jepang dulunya banyak gitu. Cuman dibom oleh bangsa Belanda ya dengan sekutu Australia katanya ya. Dibom karena waktu itu Belanda datang kembali ingin menjajah Indonesia kembali ya kan. Jadi dibom untuk mengalahkan para Jepang tadi ya kan. Dan kapal itu pun juga katanya untuk apa? Membawa rempah-rempah, sayur, buah-buahan, makanan. Tapi mereka nggak tahu ya makanan mungkin sama siapa. Kalau saya sih kemungkinan insya Allah ya siapa yang mungkin memakani para tentara dia ya kan. Iya, benar. Nah dan juga membawa emas intan jarlah. Dan mereka juga menyimpan sebuah harta di dalam itu ya Ustadz. Iya ada hartanya insya Allah ya kan ya, kita Allahu alam ya kan. Ustadz dari ketiga mediator kita itu Ustadz lihat dari makhluk asal tadi itu auranya itu seperti apa Ustadz? Apakah mereka marah menerima kita atau bagaimana gitu? Iya, awalnya dia marah sih awalnya. Cuman setelah dia mungkin mengetahui bahwa kita memang tidak ada niat buruk ya kan, memang mencari info saja kan, mencari cerita saja kan, akhirnya mereka mengerti. Nah, mungkin mereka merasa harus tarung dulu, berkelahi dulu. Kalau orang ini memang baik, pasti aku yang kalah. Mungkin gitu menurut penilaian dia. Padahal harus tidak seperti itu ya kan. Harusnya kita damai saja, namanya sama muslim ya kan, mereka juga muslim kan. Mungkin karena mereka pasrah kan jin Ustadz suka mentes-tes kita. Iya, suka menggoda-goda gitu kan. Nah, memang sudah sifat mereka ya kan. Tapi saya tertarik ya dengan perkataan yang hati yang bersih ya kan. Jadi ada di sebuah firman Allah ya, itu di surah As-Su'ara ya, di ayat 88. Jadi bunyinya yaumala ya'fa'u malu wala banun terus ila man antalaha biqalbin salim.
Jadi yaitu nanti pada hari harta anak-anak laki-laki semua tidak berguna. Arti hari kiamat kan, tidak berguna lagi harta, tahta, jabatan semua kada guna lagi dah. Nah, kecuali orang-orang nanti yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, berarti orang-orang yang nanti bisa bertemu dengan Allah, menghadap dengan Allah itu hanya orang-orang yang hati bersih. Kalau hati kita kotor, tidak akan pernah bisa bertemu dengan Allah, tidak akan pernah bisa menghadap pada Allah. Nah, ini ujian para manusia ya. Jadi jaga hati ya. Nah, jadi jaga hati. Jadi terus ada lagi ya di hadis dan Nasai ya. Jadi inna al mu'mina idza Inna al-mu'mina idza adnaba dzanban kana nuktatan sauda'a fi qalbi. Nah, itu fa in taba wa nazaga wastaqtaba sukila qalbu wa in zadat hatta ta'luka qalbahu. Nah, itu pada saat seorang iman itu melakukan suatu dosa atau maksiat, kata Nabi gitu ya. Maksiat, dosa itu luas ya, seperti dengki, iri dengki. Kalau iri masih mendingan ya. Kalau dengki ini yang bahaya, yang ingin menghancurkan ya kan, tidak senang dengan melihat orang senang, nggak senang dia. Kalau hasad itu ingin menghancurkan ya, jadi nggak senang melihat orang mungkin punya mobil baru dihancurkannya ya kan. Atau sifat bakhil itu maksudnya pelit ya, kikir, artinya suka mengumpulkan harta benda. Duit lain diambil, duitnya tenang simpannya ya kala, sedekah kada mau ya kala, jurang banjar tuh banyu diganggam ya kada gugur. Nah, itu ya sifat bakhil tuh sangat penyakit hati itu. Nah, banyak lagi ya kan dosa kada itu aja lah, seperti maksiat, suka berzina, suka minum air keras, suka ngoplo ya kan, yang terkenal sekarang suka jinet ya kan, suka apa lagi inek, suka macam-macam ya kan. Nah, itu juga suatu dosa juga gitu. Nah, pada saat orang iman seperti itu, kata Nabi ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, itu maka akan ternodai noda hitam dalam hatinya. Nah, artinya makanya noda hitam itu artinya rigat, kotor. Jadi hati itu jadi kotor. Nah, jadi rigat hatinya ya. Jadi kalau hati sudah kotor, nah terus apabila dia bertaubat atau berhenti melakukan dosa tadi, atau berhenti untuk maksiat, ya kan, maka akan bersih kembali hatinya. Nah, terus belum wa in zadat ya kan, hatta ta'luka qalbahu. Dan apabila menambah lagi dosanya, artinya berdosa pulangnya, bertobat kada hakun juga ya kan, tetap saja melakukan maksiat, tetap berdosa, tetap hati rigat ya kan, maka akan bertambah lagi noda hitam dalam hatinya, sehingga menutupi hatinya. Jadi kalau hati sudah kotor, hirang orang tuh ya Allah, rigat benar. Jadi bila dinasihati mantul, masuk kanan keluar kiri kena. Narai ihajnya, ini kada masuknya. Nah, jadi jadi seakan-akan dosa itu deket remeh, kayak lalat di hidung biasa aja jadinya. Nah, itu karena orang sudah deket hati, jadi dipadahi kayak apa aja mantul. Nah, jadi makanya tempulu kita masih hidup ya kan, jadi ingat-ingat kepada Allah. Jadi ya harus jaga hati ya, jaga hati. Jadi harus tingkatkan iman takwa kita kepada Allah, jauhi perbuatan dosa dan maksiat ya kan, supaya hati kita nanti menghadap kepada Allah, dibilang Allah hati yang bersih. Karena orang yang bisa menghadap pada Allah hanya hati yang bersih. Nah, terus bilang saya tertarik juga ya, tadi dikatakan siapa ya, Janting ya. Jadi dia bilang bagaimana kamu bisa mengetahui bahwa kan hati kan Allah yang maha tahu. Dari mana kamu mengetahui bahwa hati orang itu rigat? Atau kau tahu dari mana ya kan? Saya melihat gambarannya aja, melihat sifat manusianya. Nah, saya tertarik. Jadi ada ya suatu hadis ya. Nah, jadi setiap tubuh manusia itu ada segumpal daging, ya kan? Apabila baik daging tersebut, maka baik pula tubuhnya. Apabila daging itu rusak, maka rusak pula tubuhnya. Apakah itu? Ialah hati. Ya kan? Itulah hati. Nah, jadi kalau hati rusak, otomatis perlakuan tubuh atau perilaku sifat kita itu juga rusak. Mungkin suka mabuk-mabukan, bagaimana kita mengatakan orang mabuk hati bersih? Ya kan? Orang mabuk itu pasti rigat kotor hatinya. Orang yang menjinet, orang yang koplo ya kan, itu nggak mungkin bersih hati sudah. Itu sudah kotor hatinya. Dan itu adalah orang-orang yang tidak akan bisa menemui Allah. Nah, itu wajib neraka insya Allah itu.
Jadi harus dijaga ya. Jadi harus hati dijaga, hati bersih, supaya kita nanti dibilang Allah, nanti bertemu dengan Allah, kita termasuk orang-orang yang bersih hatinya. Insya Allah seperti itu ya. Iya, Ustaz. Ya baik pemirsa, mungkin sampai di sini dulu hasil penelusuran dari tim Alam Sebelah ya pemirsa. Jadi pemirsa tetap saksikan Alam Sebelah hari Kamis jam 11 malam hanya di Prima TV. Saya Putri Devina dan juga Ustadz Alwiridan, Sultan Agoripi juga Ustadz Juan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tayangan Alam Sebelah kali ini. Semoga kita mendapatkan informasi yang bermanfaat dan dapat meningkatkan iman, takwa kepada Sang Pencipta. Nantikan tayangan Alam Sebelah selanjutnya hanya di Prima TV.